Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bertemu lagi dengan Raw Studio Channel. Harapan kami semua, semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Channel ini akan terus memberikan edukasi Islami kepada kita semua, agar kita tidak buta akan sejarah, karena runtuhnya suatu peradaban ialah karena hilangnya sejarah daripada diri kaum tersebut. Sahabat semua, kisah yang akan kita bahas kali ini ialah kisah dari salah satu nabi dan rasul, yakni Nabi Hansalah alaihissalam. Mungkin sahabat semua jarang sekali mendengar nama nabi tersebut. Ya, Hansalah alaihissalam memang bukanlah termasuk daripada 25 nabi yang wajib kita imani. Akan tetapi keberadaannya dan beliau juga merupakan dari 24.000 nabi yang pernah Allah utus untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini. Menurut salah satu tafsir Ibnu Katsir dalam karyanya Qisasul Anbiya, bahwasanya Nabi Hansalah alaihissalam diutus kepada suatu kaum yang ada di negara Yaman saat ini, yakni Bani Ashabur Rasi. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Furqan ayat 38. Nabi Hansalah alaihissalam hidup sesama dengan sang penakluk agung, yakni Iskandar Zulkarnain, yang telah mengurung Ya'jud dan Ma'jud di sebuah gunung hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Sahabat Raw semua, suatu ketika saat Iskandar Zulkarnain menjelajahi suatu negeri, tibalah ia pada suatu tempat. Namun ada yang mengganjal, karena beliau tidak menemukan seorang pun. Yang ia temukan hanyalah suatu batu yang berwarna hitam. Lalu Iskandar Zulkarnain menyadari bahwa batu tersebut adalah manusia, dan entah mengapa mereka semua berubah menjadi batu. Sahabat Raw Studio, kisah yang akan kita bahas kali ini ialah kisah Nabi Hansalah dari salah satu nabi yang pernah hidup di zaman Zulkarnain dan pernah bertemu burung raksasa Anqa, sang pemangsa manusia. Nabi Hansalah alaihissalam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain alaihissalam. Nama aslinya adalah Hansalah bin Safwan dari Bani Israel. Nabi Hansalah juga merupakan salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun kisah mengenai kaum yang dibimbingnya ada di dalam Al-Quran. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hansalah alaihissalam adalah kaum Ashabur Rasi, dan Allah mengabadikannya dalam surat Qaf ayat 12. Sebelum mereka menentang Nabi Muhammad SAW, kaum Nabi Nuh dan Ashabur Rasi serta Samud, kaum Nabi Soleh, juga telah mendustakan rasulnya masing-masing. Menurut kisah, dari kota yang ditinggali oleh Hansalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, yang menjadi salah satu tempat burung yang bernama Anqa, yang apabila terbang, sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya merupai leher unta, dan memiliki 4 sayap, yakni 2 panjang dan 1 lagi pendek. Burung ini sering mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung ini memiliki cakar yang sangat tajam, bahkan bisa membawa seekor gajah yang telah mati. Burung ini awalnya tidak mengganggu kaum Ashabur Rasi, sampai suatu saat burung ini mulai memangsa manusia dan lepas kendali. Burung ini memulai memangsa anak-anak dari kaum Ashabur Rasi, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hansalah alaihissalam
Lalu Nabi Hansalah alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah anak keturunannya." Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Hansalah alaihissalam. Seketika burung anko pun terbakar sehingga tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi ini hingga saat ini. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hansalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum Ashabur Rasi beriman. Lalu siapa sebenarnya Ashabur Rasi ini? Menurut Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kaum Ashabur Rasi ini merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman saat ini. Kaum Ashabur Rasi ini sering disebut kaum Ras. Nabi Hansalah diutus ke kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum Ras merupakan kaum yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah salah satu pohon sanobar yang bernama Sayak Dirak. Sayak Dirak ini sendiri memiliki arti raja pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayat al-ilahiyah. Meskipun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung anqa, mereka tetap menyembah pohon tersebut. Apa alasan mereka menyebut pohon itu hayat al-ilahiyah? Karena pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air. Lalu mata air pun disebut Rosyan. Kemudian mata air ini yang mengalir ke desa kaum Ras. Kaum Ras memiliki 12 desa. Di antaranya adalah Oban, Ozar, Di, Bahman, dan lain-lain. Lalu kaum Ras pun mengikuti apa yang dilakukan oleh anak Nabi Nuh tersebut. Kaum Ras pun menanam pohon sanobar itu di setiap desa dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanobar Yafid. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon tersebut adalah terdapat mata air yang mengalir daripada sumber kehidupan Tuhan yang diturunkan ke bumi. Sehingga mereka mengharamkan diri untuk meminum air tersebut baik-baik untuk diri mereka sendiri ataupun hewan ternak mereka. Bahkan mereka membuat peraturan barang siapa yang meminum airnya maka ia akan dibunuh. Lalu mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan dan dari pohon sanobar itu sebagai inti daripada kehidupan Tuhan yang juga dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan yang harus disembah. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajak sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya. Kaum Ras sering mengadakan acara sehari-hari dalam satu bulan yang dijadikan sebagai hari besar untuk membuat persembahan di tiap desa. Pada hari besar itu mereka akan membawa beberapa hewan ternak mereka untuk disembelih di dekat pohon sanobar itu. Mereka menyembelihnya untuk dijadikan tanda bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan agar setiap doa dan harapan dikabulkan. Setelah mereka menyembelih hewan tersebut, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud kepada pohon tersebut, menangis dan mengadakan doa satu permohonan. Saat kaum Ras berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfan, dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hansalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hansalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras. Namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hansalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menyebut Nabi Hansalah ialah seorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nabi Hansalah pun tidak diam. Nabi Hansalah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh pohon tersebut yang disembah oleh mereka. Lalu Allah pun mengabulkan doanya. Pohon sanobar tersebut tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hansalah alaihissalam. Mereka ingin Nabi Hansalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hansalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Selama dakwahnya, kaum Ras tidak mendengarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi Hansalah alaihissalam.
Sampai pada suatu ketika ada seorang budak yang berkulit hitam mendengarkan dakwah Nabi Hansalah. Lalu budak kulit hitam itu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Raw Studio. Kemudian kaum ras yang masih geram dan marah kepada Nabi Hansalah tersebut pun menangkap Nabi Hansalah dan melemparkannya ke dalam sungai yang sudah dibuat, lalu menutupinya dengan batu yang sangat besar. Sang budak yang beriman kepada Nabi Hansalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hansalah dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Budak hitam itu pun tidak bisa mengeluarkan Nabi Hansalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hansalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hansalah tidak mati kelaparan. Lalu budak hitam ini pun memberi makan Nabi Hansalah setiap habis mencari kayu bakar. Sampai suatu ketika budak hitam itu kelelahan karena mencari kayu, dan ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun saat budak itu tertidur, Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat tidurnya menjadi lama, dan ia tertidur selama 7 tahun. Selama ia tertidur, kaum ras diberikan asap yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengasap kaum ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya seorang saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Asap ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dan kami jadikan bagi mereka masing-masing perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 39. Sampai akhirnya sebagian dari mereka bertobat dan mengeluarkan Nabi Hansalah dari sumur tersebut. Mereka pun mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Nabi Hansalah pun penasaran kemana perginya budak hitam tersebut. Lalu dia bertanya kepada penduduk yang telah beriman kepada Allah, dan mereka pun menjawab tidak tahu kemana budak hitam itu pergi. Kisah ini diceritakan dalam sebuah tafsir dari Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut bertanya keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Lalu mereka menjawab, kami tidak tahu sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh Nabi itu, dan setelah wafatnya Allah membangunkan budak hitam tersebut dari tidurnya. Budak hitam itulah orang yang pertama kali masuk surga. Tafsir Ibnu Katsir. Sahabat Raw Studio, dari kisah Nabi Hansalah tersebut kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasanya apabila kita melawan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka asap yang akan Allah berikan kepada kita sungguh pedih, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga kita terhindar daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.